Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alvin Yoga Pratama dengan NIM 240913870004. Di sini saya akan mempresentasikan tentang HTTP, MQTT, dan COAP beserta perbedaan diantaranya dan fungsi masing-masing. Yang pertama yaitu HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Untuk arsitekturnya, HTTP bekerja dengan model client server. Klien atau misalnya browser web mengirimkan permintaan atau request ke server dan server merespon dengan jawaban. Yang kedua yaitu HTTP adalah protokol stateless, yang berarti setiap permintaan diperlakukan secara independen tanpa mengingat permintaan sebelumnya. Untuk metode HTTP, yang pertama, beberapa mode HTTP yang diumumkan untuk umum digunakan antara lain: 1. Get, mengambil data dari server. Post, mengirim data ke server untuk diproses. Put, memperbarui data di server. Delete, menghapus data di server. Dan untuk kelebihannya sendiri adalah: 1. Sangat umum dan didukung oleh hampir semua perangkat dan platform. 2. Mudah diimplementasikan dan dipahami. 3. Cocok untuk aplikasi web yang kompleks. Untuk kekurangannya sendiri: 1. Memiliki overhead yang tinggi yang membuatnya kurang efisien untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. 2. Tidak dirancang untuk komunikasi real time. Yang kedua yaitu MQTT atau Message Queuing Telemetry Transport. Untuk arsitekturnya sendiri, MQTT menggunakan model publish subscribe, di mana perangkat mengirimkan pesan atau publish ke broker MQTT dan perangkat lain berlangganan atau subscribe topik tertentu untuk menerima pesan tersebut. Yang kedua, broker MQTT bertindak sebagai perantara yang mengelola distribusi pesan. Quality of Service atau QoS. MQTT mendukung 3 tingkat QoS. Yang pertama, QoS kosong atau at most once, pesan dikirimkan sekali tanpa jaminan pengirim. 2. QoS 1 atau at least once, perangkat dikirimkan setidaknya sekali dan mungkin lebih dari sekali. 3. QoS 2 atau extile once, pesan dikirimkan tepat sekali. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama adalah ringan dan efisien, cocok untuk perangkat IoT dengan bandwidth terbatas. 2. Mendukung komunikasi real time. 3. Scalable dan dapat menangani sejumlah besar perangkat. Dan kekurangannya sendiri yaitu: 1. Membutuhkan broker MQTT yang dapat menjadi titik kegagalan tunggal. 2. Tidak seumum HTTP. Yang ketiga yaitu COAP Contrasnet Application Protocol. Untuk arsitekturnya sendiri, COAP menggunakan model request response mirip dengan HTTP, tapi dirancang untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. COAP berjalan di atas UDP untuk yang membuat lebih ringan daripada HTTP. Untuk fitur utamanya, yang pertama, mendukung penemuan sumber daya atau resource discovery, yang memungkinkan perangkat untuk menemukan sumber daya yang tersedia di jaringan. Yang kedua yaitu mendukung observasi atau observation, yang memungkinkan perangkat untuk menerima pembaruan secara otomatis ketika sumber daya berubah menggunakan format pesan binary.
yang lebih efisien daripada format teks yang digunakan oleh HTTP. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama sangat ringan dan efisien, cocok untuk perangkat IoT dengan sumber daya sangat terbatas. 2. Mendukung fitur-fitur yang penting untuk IoT, seperti penemuan sumber daya dan observasi. Dan kekurangannya sendiri yaitu pertama, kurang umum dari HTTP. Kedua, UDP tidak menjamin pengiriman, sehingga CWAP harus menangani masalah kendaraan. Untuk perbandingan tambahannya, yang pertama ada keamanan. HTTP bisa menggunakan TLS atau SSL untuk mengamankan komunikasi. Dan kedua, MQTT dapat menggunakan TLS atau SSL untuk mekanisme keamanan lainnya. CWAP menggunakan DTLS atau Datagram Transport Layer Security untuk mengamankan komunikasi. Kesimpulan akhirnya, pemilihan protokol yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi IoT. Jika membutuhkan komunikasi web yang kompleks, HTTP mungkin merupakan pilihan yang tepat, dan jika aplikasi membutuhkan komunikasi real time yang efisien, MQTT mungkin lebih cocok. Jika aplikasi berjalan dengan perangkat dengan sumber daya yang sangat terbatas, CWAP mungkin merupakan pilihan terbaik. Mungkin cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.